Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk ya. Tutorial mungkin kalian sudah paham. Baik, untuk kali ini untuk semester mata kuliah paket aplikasi komputer, kisi-kisi untuk UAS nanti yaitu ada dua soal ya. Karena paket aplikasi komputer itu basicnya praktikum ya. Jadi nanti ada ujian teori dan ada ujian praktek. Nah, ujian teori terdiri dari beberapa soal, sekitar 20 soal, dan ujian praktek cuma ada satu soal, tapi harus membuat satu sistem, seperti itu. Nah, ini adalah kisi-kisi dari, bukan kisi-kisi, soal yang nantinya kalian harus bisa jawab dengan bahasa kalian sendiri atau dengan bahasa manusia. Ingat bahasa manusia, bukan bahasa buku atau bahasa Google. Jadi menurut menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, di sini yang pertama ya, soalnya itu jelaskan seberapa tertariknya Anda dalam mengikuti mata kuliah aplikasi komputer ya. Jadi dideskripsikan, cuma bukan hanya jawab tertarik, tidak tertarik, sangat tertarik, bukan. Tapi dideskripsikan, dijelaskan seberapa tertarik Anda mengikuti mata kuliah apa ini. Kemudian, apa manfaatnya Anda belajar Microsoft Access? Berarti menurut Anda ya, bukan menurut Google. Jadi apa manfaatnya Anda belajar Microsoft Access? Jika jawabannya ada yang sama atau mirip, apalagi kata-katanya plak sama, berarti nanti jawabannya 0 atau semuanya nanti saya berikan nilai 0 atau nilai teori nanti saya nolkan kalian yang misalkan yang sama. Misal, ya. Yang ketiga adalah bagaimana penguasaan Anda tentang materi Microsoft Access. Menurut kalian bagaimana penguasaan kalian terhadap Microsoft Access itu sendiri? Kemudian, seberapa sering Anda belajar sendiri, ya, belajar mandiri tentang Microsoft Access dari tutor yang diberikan. Bisa dari tutor, bisa dari googling, bisa dari YouTube, dan sebagainya. Seberapa sering Anda belajar sendiri, ya. Dengan kemauan Anda dan waktu belajar Anda sesuai jawaban sebelumnya, ya, jawaban nomor 2 dan 3, kira-kira layak tidak Anda mendapatkan atau Anda dapat nilai A? Jelaskan, ya. Jika saya memberi nilai A dengan kemampuan dan cara belajar Anda seperti sekarang, malas-malasan misalnya, atau nunggu kalau ada pertemuan saja baru belajar dan sebagainya, ya, sikap Anda seperti apa kalau misalnya saya dapat nilai A? Layak, malu, atau percaya diri? Jelaskan mengenai Microsoft Access menurut kalian. Jelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan database? Apa yang dimaksud dengan tabel? Dengan field, record, tipe data, relationship, query, report, combo box, dan property sheet, auto number, dan currency. Ya, semua materi ini saya sudah sampaikan di tutor ataupun di offline ya. Jadi apa yang dimaksud dengan database ya yang kalian buat. Tabel itu apa? Field itu apa? Record itu apa? Ya, tipe data itu apa? Relationship itu apa? Query itu apa? Report atau laporan, combo box, property sheet, auto number, dan currency. Apa itu yang dimaksud dengan currency? Ya, ini untuk soal teori. Dan untuk soal praktek, ya untuk soal praktek, wait, untuk praktek soalnya cuma satu, ya. Kalian bisa belajar dari sekarang, ya. Ini walaupun misalnya bersifatnya open handphone, ingat bersifatnya walaupun misalnya open handphone, tapi kalian bisa belajar dari sekarang. Kenapa? Soalnya sudah saya kasih di sini. Oke, jadi ketika kalian ada ujian, kalian ya tinggal karena sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, kalian tinggal lakuin aja. Ya, yang pertama, buatlah sistem informasi stok barang dengan menggunakan tabel, tabel transaksi, tabel produk, dan tabel ya, tabel input data. Ya, ini salah ini. Nanti saya kirim tabel input input produk ya. Buatlah sistem informasi stok barang dengan menggunakan tabel input barang, input produk, tabel produk, dan tabel transaksi. Nanti kalau misalnya ada soal yang salah, menggunakan ini ya. Kemudian dengan field sesuai latihan pada tutor yang sudah di-share ya. Sudah di-share
di sini. Wait, ya. Sudah di-share di Microsoft Access. Jadi yang pertama ini ya, tutornya. Kemudian pokoknya sudah share juga, saya sudah di-share di Classroom kalau tidak salah. Ya, kalian makanya Mbak latihan dulu. Kemudian kalau misalnya sudah buat tabelnya baru buat formnya. Kalau sudah buat form buat query. Kalau sudah buat query ya soal nomor 4 buat form lagi. Kemudian yang terakhir adalah switchboard. Pak kalau misalkan buat reportnya gimana? Kosongin aja. Atau kalian bikin report asal aja tapi nggak usah dibenerin. Jadi cuma buat ngelink di switchboardnya aja. Ingat ya, yang pertama tugasnya adalah buat tabel, yang kedua adalah buat form, yang ketiga adalah buat query-nya, yang terakhir buat switchboard-nya atau menu utama. Nah, di switchboard ini kan ada master report atau laporan. Gimana Pak? Kalian buat report nggak? Kalian buat report tapi nggak usah diedit-edit lagi. Maksudnya tinggal klik aja tabelnya, kemudian klik report. Ingat ya, klik tabelnya, misal tabel apa, misal tabel produk, klik report. Nggak usah diedit lagi. Cuma untuk ngelingin saja di master report ini. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Ini soalnya bakal share ya. Benar-benar soalnya ini. Jadi jangan lupa kalian belajar di rumah. Jadi supaya misalkan kalian praktikum nggak pelangap-pelongo atau tidak merepotkan orang lain ya. Dan memang tidak boleh nyontek. Jadi kemampuan diri kalian sendiri seperti apa? Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dukung video ini untuk terus upload setiap hari. Bye bye.